jantung? Punya, Pak. Ya, dalam sidang sarjana ini resmi ya, resmi ini merupakan suatu dokumen ya, data ya, database ya, dan sidang sarjana ini resmi ada dokumennya dari websitenya, dari dekan ya, dari universitas atau penugasan, dan ini tercatat juga nanti di dikti ya, yang kamu sidang ini ada dokumennya di datanya dan terekam di dikti dan kamu sah untuk, kan ada juga yang biasa jangan di kalau sidang yang di dikti ya, jadi kamu sah nanti dengan dokumenasinya ya. Mudah-mudahan saudara ibu ini dalam sidang sarjana ini bisa tugas kami sebagai mahasiswa yang akhir ya, kamu sudah menjalankan perkuliahan, mata kuliah, dasar skrip ya, di sidang. Oke, saudara itu dalam sidang sarjana ini ada beberapa tahap yang harus kamu lakukan. Tahap pertama, kamu presentasi ya secara sistematis ya, melalui PowerPoint, jadi poin-poinnya saja ya, selama 10 menit ya. Setelah itu akan dilakukan tanya jawab. Apa yang kamu tulis di sini kamu harus bisa bertanggung jawab ya, dan ada masukan-masukan dari para komisi dan ya, silakan menjawab. Baik, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing saya di sini. Yang pertama saya mengucapkan selamat pagi kepada Pak Hari, yang kedua Pak Budi, para penguji awal yang sedang keluar, dan Pak Basuki, serta dosen kedua saya yang tidak bisa hadir, itu Pak Edwin Wijaya Subrana di Kalimantan sekarang. Baik, pagi ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya berdasarkan studi kasus di Jalan Cepat DKI Jakarta, yaitu adalah analisis penerapan program keselamatan kerja dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja dengan menggunakan metode fault analysis. Yang pertama, latar belakang di mana saya memberikan latar belakang semua ini terjadi. Saya melakukannya. Yang pertama adalah konteks pertama, kurangnya kesadaran karyawan di area gudang operasional Jalan Cepat. Yang kedua adalah suasana tempat kerja yang kurang kondusif di sekitar gudang operasional maupun alat yang dipergunakan oleh para tugas karyawan yang cepat ekspres tersebut, dan bagaimana penerapan K3 di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah penyelesaian masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi suatu faktor terjadinya bahaya atau hazard di perusahaan tersebut. Yang kedua, bagaimana penerapan keselamatan serta kesehatan kerja atau K3 menggunakan metode GIRAP dan fault analis keasiaan di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah sejauh mana efektivitas dan penerapan prosedur K3 di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah batasan masalahnya. Pertama adalah objek penelitian ini, pada bagian objek penelitian ini saya hanya lakukan pada gudang operasional di Jalan Cepat Ekspres tersebut yang berlokasi di Jalan Kampung Bandan, nomor 1 Bandan, nomor 10B, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pada tanggal 2023 sampai 6 Mei. Yang kedua, penelitian ini hanya memfokuskan pada K3 dalam bongkar muat barang dengan menggunakan metode GIRAP dan fault analis FDA. Yang ketiga adalah analisis penelitian ini mendapatkan keuntungan
pihak manajemen serta menggunakan parameter yang digunakan untuk kandidat. Tujuan saya melakukan penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya atau hazard di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mencari melakukan penerapan keselamatan kesehatan kerja atau ketika dalam bongkar muat barang dengan menggunakan metode hilang dan fault analysis. Yang ketiga adalah menganalisis efektivitas serta penerapan ketika di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah sistem penulisan yang saya lakukan. Yang adalah bab 1 latar belakang, yang kedua adalah analisis teori, dan bab 3 metode ketiga, dan bab 4 adalah analisis pembahasan dan serta pembukaan kesimpulan dan saran. Bab keduanya. Bab 2 analisis teori. Saya melakukan teori tentang keselamatan kesehatan kerja atau K3 dengan menggunakan metode HIRAP dan fault analysis atau FDA bisa meminimalisir terjadinya hazard di Green Express tersebut. Keselamatan kesehatan kerja atau K3 merupakan sarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cacat, atau kematian sebagai akibat kecelakaan kerja tersebut. Keselamatan kesehatan kerja merupakan hal yang penting dalam proses operasional baik di sektor modern maupun tradisional. Apabila mereka akan berakibat fatal dan bisa merugikan orang lain, diri sendiri maupun perusahaan tersebut. Basic metodenya saya menggunakan metode HIRAP, yang dimana metode HIRAP itu adalah hazard identification, risk assignment, dan risk control. Metode yang mengidentifikasi suatu risiko yang terjadi secara tepat dengan cara menghindari dan meminimalkan suatu risiko yang terjadinya kesalahan di area kerja tersebut. Pengertian metode HIRAP merupakan metode yang dimulai dari menentukan jenis kegiatan kerja, kemudian diidentifikasi sumber bahayanya sehingga didapatkan risikonya. Kemudian akan dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan dengan metode sebagai berikut. Di HIRAP ini ada 3 metode. Yang pertama itu ada risk rating atau tingkat risiko dari suatu kejadian yang terjadi. Yang kedua adalah konsekuensi atau akibat, yang dimana suatu akibat terjadi oleh yang diakibatkan oleh kecelakaan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah kemungkinan apa saja yang terjadi jika kecelakaan tersebut terjadi. Dan tabel kriteria masuk. Yang pertama adalah ignification, yaitu tidak terjadi cedera atau kerugian finansial kecil. Yang kedua adalah FINOP, bisa penanganan menggunakan P3K atau penanganan tepat dan kerugian finansial secara sedang. Dan yang ketiga adalah moderate, memerlukan penanganan medis di tempat dengan bantuan pihak luar, seperti misalnya terjadi kecelakaan di tempat tersebut harus memanggil petugas medis untuk penanganannya secara langsung. Dan yang keempat adalah major, cedera berat, kehilangan kemampuan untuk produksi, atau bisa disimpulkan cedera yang merugikan suatu karyawan tersebut, misalnya seperti dia kehilangan jari dan mengakibatkan dia susah untuk melakukan suatu pekerjaan produksi di perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah kematian atau keracunan hingga di luar area dengan efek gangguan kerugian finansial besar, seperti terjadinya kematian oleh karyawan tersebut sehingga perusahaan harus memberikan pesangon untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang selanjutnya adalah ini ada level-levelnya. Yang pertama level 5, hampir terjadi di semua keadaan, yang dimana saat melakukan kegiatan kemungkinan terjadi kecelakaan itu kemungkinan bisa terjadi. Yang keempat adalah likely, sangat memungkinkan terjadi hampir di semua keadaan. Yang ketiga adalah possible, bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua unlikely, kemungkinan terjadi jarang. Dan yang pertama adalah rare, hanya dapat terjadi pada keadaan yang tertentu saja.
Nah ini adalah tabel likelihood dan consequence. Dari tabel di atas maka peringkat peluang dan akibat diberi nilai antara 1 sampai dengan 5. Dengan demikian nilai resiko dapat diperoleh dengan mengendalikan antara peluang dan akibat, yaitu antara 1 sampai 25. Dari matriks di atas dapat dibuat peringkat risiko, misalnya nilai 1 sampai 3 itu low risk, nilai 4 dan 8 itu moderate risk, nilai 9 sampai 12 itu high risk, dan yang paling tinggi adalah nilai 13 dan 25 yaitu adalah extreme risk. Masuk ke bab 3. Yang ini adalah metode penelitiannya. Itu adalah saya melakukan flowchart yang dimana yang pertama saya mulai studi ini, dan seterusnya saya mencari membuat studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu saya melakukan identifikasi masalah. Setelah melakukan identifikasi masalah yang terjadi, saya mendapatkan tujuan di mana saya untuk tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan saya mengumpulkan data. Yang pertama data primer, pengumpulan jumlah hasil yang terjadi di perusahaan tersebut, serta pengumpulan jumlah kecelakaan yang terjadi saat operasional di perusahaan tersebut. Dan data sekundernya yaitu adalah visi dan misi perusahaan, secara operasional perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan alat pelindung diri apa saja yang digunakan di perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah mengelola data. Saya mengelola data tersebut dengan metode HIRA, yaitu adalah mengidentifikasi risiko, melakukan penilaian risiko, dan pengendalian risiko tersebut. Ini adalah flowchart kedua, di mana saya mencari penyebab kecelakaan dengan metode fault analysis atau FTA, mendidentifikasikan kecelakaan tersebut. Selanjutnya adalah melakukan analisis keselamatan kesehatan kerja perhatikan di perusahaan tersebut dengan metode HIRA dan fault analysis, dan kesimpulan setelah selesai. Agak dipercepat ya. Iya Pak, ini agak lama sedikit. Masuk ke tempat. Ini adalah perusahaan yang tempat saya melakukan penelitian, yaitu Gerak Cepat Express yang yang dimiliki atau sudah dibangun oleh senior saya, senior Rizky, angkatan 17. Iya. Gerak Cepat Express ini jadi pada tahun 2019, dia baru membukanya dengan nama CV Gerak Express. Gerak Cepat Express yaitu khusus melayani pengiriman barang untuk area pulau serta Pulau Jawa untuk saat ini menjadi Gerak, yaitu laboratorium Rizky yang berlokasi di wilayah Jakarta Utara, DKI Jakarta. Gerak Cepat Express merupakan perusahaan yang bergerak di jasa pengiriman barang yang menggunakan metode kereta api dan trafik untuk saat ini, tapi kemungkinan bisa mengekspansi lebih besar seperti model perusahaan sebesar itu adalah SAP. Ya, itu adalah visi perusahaan. Yang pertama adalah memajukan dan pengembangan perusahaan jasa titipan kargo dengan manajemen risiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dengan membuka lowongan pekerjaan baru. Kedua adalah misi perusahaan menyediakan produk jasa angkutan titipan ke seluruh daerah Pulau Jawa dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk kontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan. Yang ketiga adalah berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional tentunya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah ke bawah, dengan penghasilan minimal sesuai ketentuan pemerintah. Ini adalah suatu organisasi dari perusahaan tersebut, karena ini masih baru perusahaannya. Jadi yang paling pertama adalah general manager, yaitu owner sendiri Bapak Agung Rizky, dan manajer operasi itu untuk membantu Bapak Agung Rizky di saat beliau sedang berurusan keluar kota, dan manajer keuangan yang dimana dia mengelola keuangan di perusahaan tersebut dari mulai keuangan masuk dan keuangan keluar. Dan ini adalah bagian operasi, karena ini masih baru, jadi para petugas atau karyawan tersebut cenderung lebih merangkap. Jadi yang pertama adalah mereka load control, di mana menunggu paket datang, misalnya dari truk atau mobil untuk mengirimnya,
Yang kedua adalah loading, yaitu bongkar muat paket pengiriman, misalnya bongkar muat dari truk atau mobil ke dalam gerbong kereta. Dan yang ketiga adalah workstation atau pembersihan lingkungan kerja, di mana karyawan tersebut selain juga dia bongkar muat, dia juga harus menjaga kebersihan dan lingkungan tempat kerja tersebut. Ini adalah data hasil yang saya peroleh. Nah, yang pertama adalah aktivitas loading dan unloading atau bongkar muat. Identifikasi bahayanya bisa menyebabkan barang benda pengiriman yang notabene yang besar. Risikonya bisa kaki terkena barang pengiriman hingga retak dan kemungkinan besar adalah patah. Dan yang paling adalah ekstrim. Yang kedua adalah membersihkan kompartmen, yaitu membersihkan alat-alat atau apa itu namanya, alat support untuk alat support misalnya seperti saat pemindahan barang yang dimana patahan backing dari barang tersebut misalnya seperti patahan kayu dan serpihan kayu itu bisa menggores tangan, bisa membersihkannya. Dan itu adalah level sedang. Dan ketiga adalah mengecek kembali apakah ada sisa pecahan barang atau serpihan kayunya di sekitaran workstation mereka. Yang itu adalah pecahan tajam, tergantung jenis barang pengirimannya, dan mengakibatkan tangan terluka atau luka ringan, misalnya tergores. Yang keempat adalah memindahkan barang pengiriman untuk proses selanjutnya. Setelah bongkar muat, langsung ke proses pemindahan ke gerbong kereta, yaitu mengambil menggunakan hand pallet. Anggota tubuh terbentur dan tertimpa barang yang terjatuh. Misalnya para karyawan mengambil barang dengan hand pallet dan overload, jadi mengakibatkan barang tersebut jatuh dan bisa kemungkinan mengenai bagian dari anggota tubuh dari sang karyawan tersebut. Yang terakhir adalah membersihkan dan merapikan kompartmen pendukung. Seperti kompartmen itu berdebu dan mengakibatkan saluran pernapasan terganggu dan risiko itu sedang. Dalam penilaian risiko ekstrim atau ekstrim risk yang akan diambil yaitu aktivitas loading atau unloading, di mana nilai kemungkinannya yaitu likelihood adalah 4 dan nilai keparahannya atau severity adalah 4 dengan skor 16. Aktivitas unloading dapat mengakibatkan kejatuhan barang pengiriman yang mengakibatkan kaki terkena barang, benda hingga retak atau memar. Dengan kendalanya adalah menggunakan APD yang telah disediakan yang sesuai dengan SOP yang berlaku, seperti menggunakan sepatu safety untuk melindungi kaki atau memodifikasi pelindung kaki dengan menggunakan sepatu yang ditanpa deker yang dipasang di bagian tulang piring agar bisa mengurangi insiden terkenanya barang atau benda yang berat dan keras. Hasil hierarki pengendalian risikonya menggunakan hierarki rekayasa dan engineering. Hasil penilaian risiko pada tahap loading dan unloading ditentukan 5 risiko dengan rincian sebagai berikut. Pada saat loading dan unloading ditentukan 5 risiko dengan rincian risk 3, risk high risk-nya 1 dan risiko extreme risk-nya 1. Ini tak ini adalah apa itu namanya list di mana grafik penilaian risiko, di mana yang pertama tuh ditulisnya yang pilih pertama saya jelaskan yang untuk garis merah itu adalah aktivitas bongkar muat barang, di mana itu risiko paling besar. Yang kedua yang garis hijau adalah membersihkan area kompartmen, dan yang ketiga untuk area garis hijau mengecek kembali apakah ada sisa pecahan barang, dan yang keempat kuning tengah-tengah memindahkan barang pengiriman untuk proses selanjutnya, dan yang terakhir adalah membersihkan dan merapikan kompartmen. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada bagian udara operasional yang ada pada garis express,
informasi yang kamu pada nomor 1 dan nomor habis dulu. Apa itu guys? Saya melakukan pengelolaan data yang telah dilakukan, maka dapat diproses selanjutnya adalah analisis terhadap data yang sudah diproses. Adapun data yang dianalisis terbagi menjadi 3, antara lain adalah identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Bisa nggak? Macet.